Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena yang terpenting dalam ilmu adalah bukan banyak atau komplitnya, tetapi bagaimana ilmu itu memberikan manfaat kepada diri kita di dunia dan di akhirat, walaupun sedikit. Makanya ulama kita menyatakan qalilun fayabqa fayanfa' atau qalilun yabqa fayanfa' khairun min katsirin fayulqa wa yurfa'. Sedikit tapi langgeng, sedikit tapi menancap, sedikit tapi berkesan dan merubah lalu bermanfaat bagi kita, itu lebih baik daripada banyak ilmu tapi lalu terlempar karena overload, karena terlalu banyak, karena luber, lalu ditinggalkan ilmu tersebut. Itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan para ulama kita. Sedikit tetapi menancap, tetapi terasa, lalu kita bisa pegang, kita bisa jadikan pijakan untuk menghadapi seluruh masalah-masalah kehidupan dan bermanfaat bagi kita. Itu lebih baik daripada banyak tapi hanya kelempar keluar dan meluber keluar dan akhirnya nggak ada manfaat sama sekali. Oleh karena itu marilah kita bersyukur ketika kita diberikan ilmu yang bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Sebagaimana salawat beriring salam, marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan bisa bersabar dari berbagai macam masalah, penyakit, ujian yang kita rasakan bersama-sama ini. Dan semoga yang wafat di antara kita diberikan husnul khotimah, diberikan ending yang baik, akhir yang baik, dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang Allah muliakan, ketika kita mengetahui bahwa kunci dalam menghadapi ini semua adalah ilmu, maka PR berikutnya adalah bagaimana ilmu kita sesuai dengan jalannya para ulama, sesuai dengan kurikulumnya para ulama. Karena sekali lagi mereka lebih tinggi dibanding kita, mereka lebih spesial dibanding kita, mereka lebih ngerti dibanding kita. Maka alangkah bahagianya seseorang ketika bisa belajar sebuah ilmu langsung
dari kurikulum pihak yang terbaik, langsung dari kampus yang terbaik, langsung dari profesor yang terbaik. Ini siapa yang buatin kurikulumnya? Oh, Profesor A, dia terbaik di Asia Pasifik. Gimana perasaan kita? Kita akan pede, kita akan yakin, dan kita akan semangat. Nah, begitu juga ketika kita belajar ilmu agama, pastikan kita mendapatkan dari yang terbaik. Sebagaimana ini adalah konsep dari agama kita, selalu mengikuti dan belajar dari yang terbaik. Makanya kita diperintahkan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat beliau, karena beliau adalah Rasul terbaik dan para sahabat beliau adalah manusia terbaik setelah era para Nabi dan Rasul, dan mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengikuti para ulama yang mengikuti Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan di antara ulama tersebut adalah Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu ulama besar yang tercatat di dalam berbagai macam buku biografi dan sejarah, imam umat Islam, muftil anam, muftinya Pak umat Islam, dan hujahnya manusia yang hidup setelah beliau, kata para ulama. Dan kita tahu bahwa ini adalah rujukan dalam mazhab Asy-Syafi'i dan bagi banyak para ulama yang lain, apapun mazhabnya. Dan salah satu kurikulum atau buku yang beliau buat untuk kita, yang beliau tulis untuk kita, dan terbukti ampuh dengan taufik dan hidayah dari Allah, dan terbukti merubah wajah dunia menjadi lebih beriman, lebih bertauhid, lebih bermartabat, lebih baik, adalah kurikulum atau buku yang bernama Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Dan buku ini benar-benar fenomenal dan benar-benar diterima oleh umat dan dipuji oleh para ulama, sampai-sampai Al-Imam As-Suyuti, salah satu ulama madzhab Syafi'i, mengatakan, wa man tatabba'a atharahu fahuwa ma'asalihin fi riyadin uyunuha jariyah. Dan barang siapa yang mengikuti langkah dan jejak langkah Al-Imam Nawawi, maka ia akan bersama orang-orang soleh di Riyadhus Shalihin. Mata airnya mengalir dan mengalir sampai kita dari tahun 600-an sampai tahun 1441 ini. Jadi barang siapa mengikuti athar itu jejak langkah, atau kalau bahasa sekarang legacy. Jadi barang siapa yang mengikuti warisannya Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dia akan masuk ke dalam golongan orang-orang soleh. Jadi Imam Suyuti rahimahullah, bukan saya mengatakan, bukan seorang ustadz yang mengatakan, tapi Al-Imam As-Suyuti mengatakan, barang siapa yang mengikuti kajian Riyadhus Shalihin dengan ikhlas, dengan mengharapkan wajah Allah dan berusaha mengamalkan, dia akan masuk ke dalam komunitas orang-orang soleh. Dia akan menjadi orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ucapan Al-Imam As-Suyuti, bukan ucapan saya atau ucapan si A dan si B. Ucapan imam besar dari madzhab Syafi'i. Jadi barang siapa mengikuti legasinya Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, mengikuti step by stepnya Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, mereka akan masuk ke dalam orang-orang soleh atau golongan orang-orang soleh. Dan itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Dan bisa jadi ini salah satu hikmah dari masalah pada hari ini, dari social distancing pada hari ini, dari COVID-19 pada hari ini. Kita bisa berinteraksi, atau bahkan sebagian dari kita nggak pernah dengar sebelumnya ada buku kayak begini, nggak pernah dengar sebelumnya ada kitab sefenomenal ini, nggak pernah tahu bahwa ranking kedua setelah Al-Quran yang paling diterima oleh umat adalah Riyadhus Shalihin. Dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan itulah salah satu bukti firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada berbagai macam kemudahan. Di antaranya adalah kemudahan mengakses ilmunya para ulama, kemudahan dalam berinteraksi dengan ilmunya para ulama, kemudahan dalam belajar melalui karya-karya langsungnya para ulama. Dan di antara karya yang terbukti sekali lagi
dengan izin Allah, taufik dari Allah, Allah berikan keberkahan, adalah Riyadhus Shalihin, adalah Riyadhus Shalihin. Jadi ini jadi ketika kita, saya dan saudara-saudara sekalian mempelajari Riyadhus Shalihin, ini bukan try and error. Jadi kita nggak dijadikan kelinci percobaan oleh seseorang yang buat kurikulum, bener nggak ya kurikulumnya? Yaudah kita coba deh, kita kaji, nanti kita lihat hasilnya. Loh enggak, ini terbukti dari zaman ke zaman. Riyadhus Shalihin, sebagaimana dikatakan Al-Imam As-Suyuti di atas. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah keistiqomahan kepada kita agar kita bisa bukan hanya memulai tapi menyelami dan mengakhiri kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu semoga Allah memberikan perubahan pada diri kita, iman kita, akidah kita, tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk jangka pendeknya semoga ini adalah bahan bakar kita menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Dan saudaraku yang Allah muliakan, sekali lagi, berbicara tentang sebuah karya tidak mungkin dilepaskan dengan penulisnya atau sosok di balik karya tersebut. Siapa master class-nya? Jadi bicara masterpiece harus bersamaan dengan berbicara master class. Dan nama tersebut adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria. Sebuah atau seorang sosok yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa. Bahkan sampai-sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Fadlillah, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah, mengatakan bahwa Imam Nawawi itu kamilun qalla mithluhu fin nasi man kamul. Itu kalau pakai standar manusia, beliau itu sosok yang perfect, sempurna. Tentu saja sempurna bukan maksum dari kesalahan. Semua kita masuk ke dalam bangsa manusia, dan manusia kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah. Wa khairul khata'ina tawabun, yang paling baik di antara orang-orang yang banyak salah adalah yang paling banyak bertobat. Dan Imam Nawawi adalah manusia sebagaimana kita manusia, tetapi dengan standarnya manusia beliau sempurna. Kata Al-Imam Ibnu Fadlillah, beliau perfect. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak memiliki kesalahan, bukan tidak memiliki kehilafan. Itu wajar dan itu dimiliki oleh semua pihak. Hadirin Allah muliakan. Tapi masa kita nggak penasaran sih? Gimana sih rahasia sosok yang dikatakan para ulama perfect? Subhanallah, perfect. Bisa menggabungkan banyak hal-hal baik. Kata Imam Suyuti, abidul ulama wa alimul ubad. Beliau adalah ahli ibadah jika dibandingkan dengan para ulama yang lain. Jadi dibandingkan para ulama yang lain, ini yang paling kuat ibadahnya, atau di antara yang paling kuat ibadahnya. Dan sebaliknya, jika dibandingkan dengan para ahli ibadah, beliau ulamanya. Subhanallah. Jadi alimul ubad wa abidul ulama. Atau abidul ulama wa abidul abidul ulama wa alimul ubad. Kalau dilihat dari para ulama yang jago-jago, beliau salah satu yang paling menonjol dari sisi ibadah. Tapi dilihat dari para ahli ibadah, para ahli Quran, para ahli tahajud, beliau ulamanya. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Al-alamul fard, kata Imam Suyuti, ini sosok gak ada duanya, udah gak ada duanya. Makanya kata Al-Imam Ibnu Abil Fadl, sempurna. Kata beliau sempurna. Maaf, bukan Ibnu Abdul Fadl, Ibnu Fadlillah, Al-Imam Ibnu Fadlillah, kamul, Ibnu Fadlillah Asy-Syafi'i. Jadi sekali lagi jamaah yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama.
bagaimana sosok ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita bahas, kehidupannya bisa dikatakan ajaib, dengan usia atau umur atau durasi hidup hanya 45, ada yang bilang 46, ada yang bilang 44, ya sekitar segitulah, 45 tahun, tapi beliau bisa merubah wajah dunia dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama menggelari beliau Muhyiddin. Sebagian ulama menggelari beliau Muhyiddin, penghidup agama. Dan sudah kita katakan, ini semua berawal dari keberkahan yang Allah berikan kepada seseorang. Berawal dari keberkahan yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau nggak berkah, tidak mungkin, saudaraku. Makanya sampai-sampai Al-Imam As-Suyuti mengatakan, walaysa 'ala Allahi bimustankar an yajma'al ilma fi wahid. Hadirnya Imam Nawawi di dunia dalam kehidupan kita itu membuktikan tidak sulit bagi Allah untuk mengumpulkan segala macam ilmu dalam diri seseorang anak manusia yang bukan Nabi dan Rasul maksudnya. Jadi bisa, bukan hal yang sulit bagi Allah untuk mengumpulkan seluruh nilai-nilai kebaikan ke dalam satu sosok manusia. Walaupun sekali lagi bukan berarti nggak pernah salah, tapi ini tanda, ini keberkahan dari Allah, dan ini yang harus kita pelajari. Bukan sebatas mengetahui tahun kelahiran beliau dan seterusnya, walaupun itu penting, tapi kok bisa ada sosok demikian? Ada sosok bisa nulis atau bisa mencetak 69 karya yang mayoritas bermanfaat bagi umat dan benar-benar merubah. Bukan hanya sekedar karya, tapi nggak ada yang baca. Banyak buku booming, tapi berapa bulan, berapa tahun, beda generasi buku itu udah nggak dibaca lagi. Beda abad, itu buku nggak dibaca lagi. Siapa di antara kita yang masih baca buku-buku di tahun yang ditulis di tahun 1800-an? Yang ditulis di tahun 1800-an ada? Coba tanya diri kita, saya tanya kepada antum semua, siapa di antara kita yang masih baca buku yang ditulis di tahun 1800-an Masehi? Oke, kalau masih ada satu dua, siapa di antara kita yang masih baca buku, atau yang pernah deh, nggak usah masih pernah baca buku yang ditulis tahun 1700-an Masehi? 1700-an, siapa? Baca buku ya. Mungkin kita menukil teori si A si B yang hidupnya lama, tapi baca bukunya langsung. Tapi Imam Nawawi 600-an Hijriah, sekarang 1441 Hijriah, bukunya masih dibahas. Dan di masjid-masjid ada, dan dikaji di banyak masjid, dibaca buku ini, dikhatamkan buku ini sampai hari ini. Sampai ada satu ahli ilmu di sebuah negara mengatakan, barang siapa yang bersumpah bahwa buku Riyadhus Shalihin dikaji di semua masjid di negara kita, dia nggak harus bayar kafarat sumpah. Sampai begitu loh. Barang siapa yang bersumpah demi Allah buku Riyadhus Shalihin dikaji di seluruh masjid di negara kita, maka dia tidak membayar kafarat sumpah. Artinya sumpahnya benar.
Ini buku dikaji seluruh masjid di negara tersebut. Jadi dia nggak harus bayar kafarat. Atau lam yahnath, dia nggak bohong dengan sumpahnya tersebut. Dia nggak bohong dalam sumpahnya tersebut. Sumpahnya benar. Kita tahu sumpah menyebut nama Allah itu nggak main-main dalam Islam. Sampai seperti itu loh. Itu baru satu buku. Bagaimana pengaruh Al-Minhaj syara Muslim ke dalam perkembangan ilmu para penuntut ilmu, jutaan ustadz, jutaan penuntut ilmu, jutaan ulama dari zaman ke zaman. Itulah Arba'in Nawawiyah, Al-Adhkar. Bagaimana jutaan orang mengetahui doa dan zikir dari Nabi kita SAW karena mengkaji Al-Adhkar. Bagaimana ahli Quran, santri-santri itu beradab ketika bersama Al-Quran, itu ketika mendapatkan ilmu dari At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semuanya itu karya Imam Nawawi rahimahullah. Bagaimana ulama-ulama madzhab Syafi'iyah, para santri-santri itu mengambil manfaat besar cara ibadah, muamalat dari Rodotul Talibin. Dan itu karya Imam Nawawi rahimahullah. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sekali lagi, buat buku ngasal, insya Allah lebih mudah. Tapi buku yang diterima setia dari abad ke abad, generasi-generasi, oh itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Dan menariknya, buku-buku yang beliau tulis di setiap disiplin atau di bidang-bidang itu bukan satu-satunya buku yang ada di bidang tersebut. Yang semisal, semodel Riyadhus Shalihin banyak. Tapi kenapa umat tuh hatinya ke Riyadhus Shalihin? Yang semisal dan semodel Arba'in Nawawiyah tuh banyak. Tapi kenapa umat itu larinya ke Arba'in Nawawiyah? Yang mensyarah Sahih Muslim banyak. Tapi kenapa umat selalu menjadikan Al-Minhaj sebagai rujukan nomor satu? Keberkahan, jamaah. Keberkahan. Lalu apa kuncinya? Dan bagaimana kita menerapkan dalam kondisi kita? Yang pertama, kunci keberkahan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama kuncinya adalah taufik, hidayah. Kalau bahasa sebagian kita, gift yang Allah berikan kepada Imam Nawawi. Ini taufik. Ini yang harus pertama kali kita yakinkan. Memang pemberian dari Allah. Makanya itu yang dikatakan Imam Suyuti. Allah ingin memperlihatkan, gak sulit bagi Allah kasih level seperti ini ke satu orang aja. Gampang. Beliau dikasih fitrah yang baik. Hatinya itu memang dari awal baik. Fitrahnya baik. Cinta kepada ilmu. Oh, cinta kepada ilmunya besar, saudaraku. Makanya Al-Imam Ibnu Fadlillah, salah satu ulama madzhab Syafi'i tadi, Al-Imam Ibnu Fadlillah mengatakan, wiffiqa lil ilm. Beliau memang diberikan taufik untuk mencintai ilmu dan memiliki ilmu. Wasuhila alaih. Dan bukan hanya diberikan taufik, tapi dimudahkan. Betapa banyak orang cinta kepada ilmu, tapi susah banget dapetin. Susah. Pengen nanya sama seorang ahli ilmu, sama ustadz, gak pernah bisa. Atau gak ada ustadz di daerahnya. Atau gak bisa akses segala macam. Tapi Imam Nawawi, rahimahullah, diberikan kecintaan, diberikan taufik kepada ilmu, dan dimudahkan. Wa yussiralah, dimudahkan. Wa suyira ilaih, dan dibuatin jalan sama Allah untuk dapat ke sana. Ini taufik, jamaah. Ini taufik.
Memang ini sosok dari kecil beda. Kita tahu riwayat di usia 7 tahun, di malam 27 Ramadan, bahwa beliau diyakini oleh orang terdekat itu merasakan Lailatul Qadar di tahun tersebut ketika jatuh di malam ke-27. Itu di usia 7 tahun, di usia 10 tahun. Masih ingat cerita ketika beliau diajak main di usia 10 tahun. Saudaraku yang Allah muliakan, ceritanya begini. Pada saat itu beliau di usia 10 tahun. Dan di kota Nawa, di daerah kelahiran beliau, ada seorang syekh. Ada seorang syekh. Yang akhirnya Imam Nawawi belajar dengan beliau. Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi. Ini salah satu wali-wali Allah kata para ulama. Fara'ahu wasibyanu yukrihunahu 'alal la'ab. Syekh Yasin bin Yusuf itu melihat melihat Nawawi kecil. Jadi mohon maaf saya nggak pakai imam karena masih kecil nih 10 tahun. Melihat Nawawi kecil, Imam Nawawi kecil, saat itu sedang dipaksa main sama teman-teman sepantarannya. Dipaksa agar Yahya nama Imam Nawawi kan Yahya bin Syaraf. Yahya ini main sama mereka. Dan dipaksa. Kenapa harus dipaksa? Dia nggak mau main. Dipaksa. Wa huwa yahrub minhum wa yabki li ikrahihim. Lalu dia berusaha melarikan diri dari teman-temannya, berusaha menghindar, berusaha kabur, berusaha lari sambil nangis karena dipaksa main sama teman-temannya. Wa yaqra'ul Qur'an fi tilkal hal. Dan sambil nangis baca Quran. Allahu akbar. Sambil nangis baca Quran. Kalau kita ingat era kita, saya nggak tahu era sekarang ya. Era kita kan sore kan gitu kan kita suka dipanggil. Kalau Budi, main yuk gitu ya, gitu lah. Kan biasanya langsung teriak gitu, teriak nggak ada atau misalnya ketika orang tua keluar, tante, assalamualaikum tante, waalaikumsalam. Ada Budi nggak? Budi lagi di atas tuh. Budi, teriak Budi, main yuk. Jadi kalau misalnya itu Yahya, main yuk. Dan Yahya nggak mau keluar. Karena sibuk dengan Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Itu umur 7 tahun. Maaf, itu umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Diajak main nggak mau. Kan kalau aktualisasinya kan, tante Yahya mana tante? Begitu Yahya nggak keluar kan dibel-bel. Biasanya kita kan begitu Budinya nggak keluar dibel-bel. Budi atau ketok-ketok, tok. Akhirnya ibunya Budi keluar. Iya kenapa anak-anak? Budinya ada nggak tante? Budinya ada di kamar. Boleh kita masuk nggak ngajak Budi main? Boleh masuk aja. Akhirnya masuk gitu kan. Terus udah pas dibuka kamarnya lagi baca Quran si Budi. Dipaksa. Ayo Bud main Bud. Enggak aku nggak mau main. Ayo Bud main Bud. Enggak aku nggak mau main. Ayo Bud main. Enggak aku mau baca Quran. Subhanallah. Udah nanti kalau bahasa kita jangan so alim deh lo gitu loh. Udah nih waktunya main-main jangan so alim kan biasa kita dulu gitu ya. Ini waktunya main nih. Udah nanti aja baca Quran tuh habis maghrib. Aku juga sama ustadku pada maghrib gitu loh. Aku sama papaku pada maghrib. Udah kita main dulu. Enggak aku nggak mau aku baca Quran. Aku baca surat Al-Ikhlas. Aku mau baca surat Al-Imran. Subhanallah. Ada di antara kita gitu? Coba angkat tangan. Kalau ada, cepet segera kabari tim, nanti kita kasih hadiah.
Kalau yang punya pengalaman kayak begini, iya beneran ini. Kalau ada yang ketika diajak main atau ngelihat orang lah, ada tuh. Ini kayak adik saya nih, adik saya begitu. Tolong infokan, nanti insya Allah kita kasih hadiah. Siapa di antara kita begitu diajak main nangis. Begitu terus budinya akhirnya berhasil diseret, begitu sampai depan rumahnya kabur dia, bawa mushaf. Terus sambil baca Al-Baqarah. Ada orang begitu. Subhanallah. Kabur. Terus ketemu kan keluar, makasih tante, Budi main dulu ya sama kita ya. Iya, Bud, jangan lama-lama ya, sebelum maghrib pulang. Sambil mukanya tuh udah berubah, udah berkaca-kaca, sambil bawa mushaf gitu ya. Dibilang ibunya gitu, sambil nunduk, terus sambil murojaah gitu loh. Terus begitu teman-temannya lengah, kabur si Budi sambil baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada yang begitu? Allahu akbar. Yahya bin Syaraf seperti itu. Kabur. Budi kemana? Budi kabur. Kejar, kejar. Si Budi kabur. Subhanallah. Dan Budi kabur sambil nangis. Sambil sesegukan gitu loh. Sambil sesegukan. Misalnya baca sambil sesegukan baca Iza zulzilatil ardu zilzala sambil sesegukan. Atau Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Sambil baca Quran. Subhanallah. Itu apa kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Atau misalnya hari ini udah nggak begitu lagi, itu kan era tahun 90 80-an. Hari ini main apa? PUBG ya. Nah, itu. Ayo Bud, main PUBG Bud. Tapi nama Budi kayaknya udah nggak familiar lagi. Kalau nama orang sekarang apa sih? Anak-anak sekarang? Ya, pokoknya nama anak-anak sekarang agak-agak ribet-ribet ya. Diajak, ayo kita main PUBG atau Mobile Legend. Nggak mau, aku mau baca Quran, aku mau murojaah. Atau yang lain pada main PUBG, kepo kan. Ini si Budi ngapain sih di depan gadgetnya komat kamit? Pas dilihat, ya surat Al-Ahzab lagi. Aku pikir lagi main PUBG. Subhanallah. Itu usia 10 tahun begitu. Usia 10 tahun. Subhanallah. Makanya, saudaraku yang Allah muliakan, sambil nangis beliau kabur, sambil baca Al-Quranul Karim. Dan itu pemandangan yang disaksikan oleh Syekh Yasin bin Yusuf. Apa kata Syekh Yasin bin Yusuf rahimahullah? Fawaqa' fi qalbi mahabbatuh. Itu begitu aku melihat Yahya kecil demikian, spontanitas dalam hatiku, aku cinta sama nih anak. Kagum dia, cinta, mahabbatuh, sayang sama nih anak. Ini spesial. Dan saya rasa kita semua demikian. Kita bengong hadirin. Kok ada anak begitu? Wa ja'alahu abuhu fi dukkan faja'ala la yashtagil fil bai' wa syira' 'anil Qur'an. Dan ayahnya ini punya toko dan selalu membawanya ke toko. Dan Yahya atau Imam Nawawi kecil itu kalau di toko sibuk aja dengan Al-Quranul Karim, sibuk dengan Al-Quran. Makanya kata Syekh Yasin bin Yusuf, Yasin bin Yusuf, fa'ataitu alladhi yuqri'uhu al-Quran fawasaituhu wa qultu lahu. Maka aku cari tahu nih, gitu loh. Ini anak siapa? Lalu aku cari guru baca Qurannya, guru Qurannya. Lalu kata Syekh Yasin bin Yusuf kepada guru ngajinya, kalau bahasa kita, guru Qurannya, hadha sobi yurja an yakuna a'lama ahli zamani wa azhadahum wa yantafi'un nasu bih. Aku mau bicara sama engkau, bicara sama guru ngajinya nih. Ini anak diharapkan akan menjadi orang paling alim di masanya dan yang paling zuhud dari manusia, dan seluruh manusia dan manusia itu akan mendapatkan manfaat dari dirinya. Subhanallah. Jadi bicara sama guru ngajinya, aku mau kasih tahu sama kamu,
Ini anak insya Allah diharapkan akan jadi orang paling alim di dunia dan yang paling zuhud di dunia, dan banyak manusia mendapatkan manfaat dari dia. Dengan penuh keyakinan Syekh Yasin bin Yusuf mengatakan itu ke guru ngaji Imam Nawawi kecil. Sampai kaget guru ngajinya. Kata guru ngajinya, amunajimun ant. Engkau dukun ya? Gitu. Jadi, ini orang apaan sih? Ini orang siapa sih tiba-tiba ngomongnya, kamu dukun? Kok bisa bicara tentang masa depan orang? Kata Syekh Yasin bin Yusuf, la wa innama antaqani Allahu bidzalik. Bukan. Saya bukan dukun lah. Tapi Allah yang menggerakkan lisan saya untuk bicara itu. Artinya ini firasat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Ahlussunnah wal Jamaah meyakini firasat orang-orang soleh. Firasatnya ulama, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena kan kita tahu dalam banyak dalil Allah akan kasih furqan kepada orang yang bertakwa, orang yang berilmu, orang-orang yang soleh. Furqan itu pembeda antara hak dan yang batil. Dan itu yang dijelaskan para ulama seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Setelah bicara sama guru ngajinya, Syekh Yasin bin Yusuf mendatangi ayahnya Imam Nawawi. Siapa nama ayahnya Imam Nawawi? Hah? Ya aku nggak tahu Ustaz. Loh, Pak Syaraf. Kok tahu? Ya kan Yahya bin Syaraf. Namanya anak ayahnya Pak Syaraf. Datengin ke Pak Syaraf. Fadzakara dzalika liwalidihi. Dan beliau ceritakan hal yang sama ke ayahnya. Insya Allah anak bapak ini akan jadi ulama yang paling hebat dan yang paling zuhud, dan manusia akan mendapatkan manfaat dari beliau. Dan ketika bicara sama ayahnya menangkap pesan itu. Ayahnya menangkap pesan itu. Faharasa alaihi. Maka ayahnya benar-benar menjaga, mengawal, sehingga Imam Nawawi mengkhatamkan Al-Quran sebelum beliau balik. Balik kemana Ustaz? Bukan balik ke rumah, bukan. Balik. Akil balik. Sebelum beliau dibebankan syariat, akil balik. Jadi sebelum beliau akil balik. Jadi lihat ini taufik dari Allah. Kok bisa anak 10 tahun demikian? Makanya nggak heran, saudaraku yang Allah muliakan, Al-Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah, salah satu ulama madhab Syafi'iyah, mengatakan, lam yazal rahimahullahu tula umrihi ala tariqi ahli sunnah wal jamaah. Rahmat Allah senantiasa diberikan kepada Imam Nawawi sepanjang hidupnya. Jadi senantiasa Allah kasih rahmatnya, Allah sayangi Imam Nawawi sepanjang hidupnya, sehingga beliau terus berjalan di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dikatakan Imam Tajuddin As-Subki. Rahimahullahu ta'ala tentang Imam Nawawi. Lam yazal rahimahullah tula umrihi. Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi. Tula umri, sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, agar dan terus berjalan di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, pelajaran buat kita nih apa? Jangan pernah pesimis dan jangan pernah malas berdoa kepada Allah. Jangan pernah minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar kita diberikan taufik, diberikan kekuatan, diberikan kecintaan terhadap ilmu. Minta kepada Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu kita di hari-hari ini. Karena sekali lagi, ini bukan sebatas Imam Nawawi dengan posturnya, dengan fisiknya. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zat yang memberikan ini semua kepada Imam Nawawi ada pada hari ini. Dan berfirman kepada kita semua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat.
Ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan aku akan kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku saat mereka berdoa. Kan jadi kita ini anak dapat dari mana sih kemampuan begini? Misalnya gitu, kita ngeliat ada anak pinter banget. Ini anak dapat dapat eh, dapat ini tuh dari mana sih? Oh, ini dia dikasih gurunya. Gurunya masih ada. Ya gurunya udah meninggal kemarin. Ya nggak bisa lagi. Atau misalnya dia bisa dapat hal itu tuh dari mana? Oh, dia karena deket sama Pak Fulan. Anda kan tahu Pak Fulan tuh orang kuat. Kenal nggak? Enggak. Ya nggak bisa. Kan gitu ya. Lihat ada anak usia 15 tahun berenangnya jago banget. Dia bisa berenang kayak gini dari mana sih? Oh, itu pelatih renangnya jago. Ah, aku mau belajar dong. Ya, kemarin udah pensiun. Ya, nggak bisa deh. Nggak bisa. Imam Nawawi dikasih Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Al-Imam Tajuddin Subki, Al-Imam Ibnu Fadlillah, bahwa ini taufik dari Allah. Dan Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, jamaah. Jadi mintalah pertolongan, apalagi di hari-hari ini. Insya Allah bisa. Dan yang kasih itu kepada Imam Nawawi mengatakan kepada kita, fa inni qarib, aku ini deket sama kalian. Kenapa kita nggak menghadapi kondisi seperti ini dengan kembali kepada Allah? Minta kepada Rabbul Alamin. Minta taufik, minta kemudahan, minta kesabaran. Al-Imam As-Suyuti mengatakan Imam Nawawi ini diberikan taufik untuk bisa sabar menghadapi kehidupan yang sulit dan susah. Nanti kita akan sebutkan. Sulit dan susah. Tapi belum bisa. Dikasih taufik sama Allah. Sekarang kondisi nggak mudah. Kondisi susah. Banyak yang punya uang. Minta kepada Allah agar kita dikasih taufik untuk bersabar. Agar kita nggak kehilangan iman dan akal sehat kita. Lalu melakukan maksiat. Biar kita tetap punya izzah. Dan tetap yakin bahwa tidak ada pertolongan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menjalankan perintah Allah di saat susah maupun di saat lapang. Kan Allah katakan, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan hambaku ketika meminta kepadaku. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 186 di atas. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Aku kabulkan apa yang dia minta. Tapi ada kelanjutan tuh ayat falyastajibu li, maka sambut dong seruanku. Sambut seruanku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Sambutlah seruan Allah. Tetap jaga iman kita, jaga ibadah kita di hari-hari ini. Biar kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi bisa seperti ini taufik dari Allah. Itu testimoni dari para ulama yang mengagumi beliau. Kalau ini hanya karena beliau sendiri, nggak ada kesempatan kita. Wong sosoknya sudah wafat di tahun 700, di tahun 676. Kita 1441. Beliau 676. Tapi ketika ini bukan semata-mata Imam Nawawi, ini taufik dari Allah, ini hidayah dari Allah, ini pemberian dari Allah. Dan Allah nggak pernah nutup pintunya untuk kita. Allah buka terus. Udu'uni astajib lakum. Allah kata, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Surat Ghafir ayat 60. Minta taufik, minta hidayah, aku kabulkan. Minta rizki kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah pada hari-hari ini. Aku kabulkan. Aku kabulkan. Tapi pertanyaannya, benar nggak kita berharap kepada Allah? Atau kita masih berharap sama makhluk A, makhluk B, makhluk C? Sosok A, sosok B, sosok C. Dan itulah yang menghambat pertolongan Allah kepada kita. Itu yang menghambat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita.
Bukankah Allah maha pencemburu? Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Oleh karena itu kunci pertama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah. Dan justru ini menambah optimisme kita, bukan menambah ciut kita. Oh, udah nggak mungkin. Loh, kan yang ngasih Allah. Anda Robnya siapa? Allah. Ya udah sama. Cuman kita nggak minta sama Allah. Kita kurang sujud sama Allah. Kita kurang rengek kepada Allah. Nanti kita jelaskan kenapa sampai Allah menyayangi Imam Nawawi dan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi sebagaimana dikatakan Al-Imam Tajuddin As-Subki. Nanti kita apa yang beliau lakukan. Dan itu insya Allah kita bahas. Biar kita yakin benar-benar bahwa ini Riyadhus Shalihin nggak main-main. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita pelan-pelan, satu-satu. Dan ini bukan hanya cerita dan dongeng, ini real. Dan yang paling luar biasanya juga, bahwa kunci berkahnya beliau itu bisa kita terapkan. Walaupun mungkin tidak selevel beliau. Mungkin nggak selevel beliau. Ya jelas ulama bilang, kamulah. Beliau tuh sempurna, ya kita siapa. Tapi paling nggak kan, khususnya di hari-hari ini. Dan itu yang terpenting, ambil ibrah dari perjalanan ulama-ulama besar kita. Ini ulama luar biasa, saudaraku yang Allah muliakan. Oleh karena itu jamaah sekalian, pelan-pelan lalu ambil ibrahnya. Ternyata yang memberikan ini Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak hanya memberikan kepada sosok besar yang bernama Yahya bin Syaraf. Allah juga menawarkan itu kepada Anda, kepada engkau wahai saudaraku, kepada kita semua. Ini bukan khusus untuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala semata. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan tentang beliau di seri besok insyaallah ta'ala. Baru setelah kita bicara tentang beliau, baru kita masuk ke kitab Riyadhus Shalihin insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.